Setiap rezeki yang datang kepada manusia sejatinya sudah ditakar oleh Allah. Ada yang diberi banyak tapi tak bahagia. Ada pula yang diberi sedikit, namun cukup dan penuh berkah. Namun, di antara manusia, selalu ada yang tergoda mengambil jalan pintas. Mereka ingin kaya tanpa usaha, ingin berkuasa tanpa ikhtiar, dan ingin dihormati tanpa ridha Allah. Mereka lupa bahwa setan selalu menawarkan emas dengan tangan kanan, namun menyembunyikan jerat di tangan kirinya. Kisah ini terjadi di pinggiran kota Pekalongan, kota yang dikenal karena batiknya, tapi di balik warna-warna indah itu, tersimpan kelam yang tak banyak orang tahu. Di sebuah kampung industri kecil, berdiri satu pabrik tahu sederhana yang dulu jadi kebanggaan warga. Pabrik itu dikenal jujur, pekerjanya ramah, dan pemiliknya, Pak Suryo, adalah sosok yang dulu disegani karena kerja kerasnya. Namun, segalanya berubah ketika iman kalah oleh kebutuhan, dan doa digantikan dengan mantera. Kabut turun lebih tebal dari biasanya pagi itu. Udara Pekalongan di bulan Syaban terasa lembab, dan dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di sepanjang jalan kampung kecil itu, aroma kedelai rebus bercampur asap kayu bakar menggantung di udara, seperti kabut yang menolak pergi. Truk-truk kecil lalu lalang di jalan tanah, membawa ember-ember berisi tahu tiris yang masih hangat. Suara mesin penggiling bercampur tawa para pekerja, seolah kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, bagi sebagian warga yang sudah lama tinggal di sana, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kampung itu berdiri pabrik tahu milik keluarga Suryo, bangunan papan dengan atap seng berkarat. Dulu, dindingnya bolong, lantainya becek, dan pagar kayu setengah roboh. Tapi kini, pagar itu berganti dengan besi tinggi warna hitam, gerbangnya dipasang gembok besar, dan di atas pintunya, terpampang plakat bertuliskan, Tahu Sumber Rejeki. Entah sejak kapan, tapi warga mulai sadar, usaha yang dulu hampir bangkrut itu kini menjadi pabrik tahu terbesar di kampung. Produksinya meningkat, truk pengangkut datang setiap hari, dan gaji pekerja pun naik 2 kali lipat. Bahkan keluarga Suryo kini memiliki mobil, televisi besar, dan rumahnya direnovasi menjadi rumah tembok 2 lantai. Semua terlihat baik-baik saja di luar. Tapi hati manusia tak bisa ditipu. Warga merasa ada yang tidak wajar. Siti, perempuan parubaya penjual tempe di pasar, adalah salah satu yang paling peka. Setiap subuh, ketika ia lewat depan pabrik untuk berangkat ke pasar, ia selalu melihat sesuatu yang ganjil. Kadang lampu pabrik masih menyala padahal pekerja sudah pulang. Kadang terdengar suara seperti orang menumbuk kedelai, padahal mesin sudah dimatikan. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, anjing-anjing tetangga selalu menggonggong mengarah ke gudang tua di belakang pabrik setiap malam Jumat Kliwon. Konon, gudang itu sudah lama tidak digunakan. Lantainya lembab, dindingnya berlumut, dan atapnya sebagian roboh. Namun, beberapa pekerja mengatakan mereka sering melihat bayangan seseorang mondar-mandir di dalamnya ketika malam sudah larut. Siti mencoba menepis prasangka. Ah, mungkin cuma pekerja lembur, pikirnya. Namun setiap kali ia melewati area itu, hatinya selalu berat. Ada hawa dingin yang menekan dada, dan langkahnya selalu terasa lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain, Eko, seorang mandor muda di pabrik itu, juga mulai merasa tidak tenang. Ia sudah bekerja di sana lebih dari 6 tahun, dan ia tahu betul bagaimana Pak Suryo dulu berjuang dari nol. Namun, beberapa bulan terakhir, semuanya terasa aneh. Pak Suryo kini jarang turun tangan di pabrik. Ia lebih sering mengurung diri di rumah, sementara Bu Suryo, istrinya, sering pergi malam-malam dengan alasan ikut pengajian. Tapi anehnya, setiap kali Bu S pergi, bau kemenyan tercium dari arah gudang belakang. Eko pernah menegur salah satu pekerja yang ketahuan menyebar gosip soal pesugihan. Namun dalam hati kecilnya, ia pun bertanya-tanya. Apakah benar keluarga Suryo mencari jalan pintas? Ataukah ini hanya kebetulan belaka, buah dari kerja keras mereka selama ini? Hingga suatu malam, semua tanda menjadi jelas. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, hanya menetes dari ujung atap seng. Eko sedang memeriksa tungku besar di dapur pabrik ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki dari arah gudang belakang. Berat, perlahan, dan disertai suara benda diseret di lantai. Siapa itu? Panggilnya. Tak ada jawaban. Tapi dari celah papan gudang,
ia melihat cahaya redup seperti lilin. Dan dalam cahaya itu, tampak bayangan dua sosok berdiri di depan sesuatu yang besar. Mungkin patung, mungkin altar, ia tak tahu. Asap tipis naik ke udara, dan terdengar suara seperti desahan panjang yang bukan suara manusia. Eko mundur pelan-pelan, menahan napas. Namun ketika ia berbalik, ia melihat Siti berdiri di ujung gang, menatap ke arah yang sama. Wajah Siti pucat, tapi matanya tajam, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Sejak malam itu, kabut di kampung tahu itu tak pernah benar-benar hilang. Bau kedelai kini bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. Dan suara anjing yang menggonggong menjadi pertanda bahwa ada sesuatu di balik pagar besi hitam itu. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Namun bagi warga, kehidupan tetap berjalan. Mereka bekerja, tertawa, dan berbelanja seperti biasa. Meski di dalam hati kecil mereka, ada ketakutan yang tumbuh perlahan. Bahwa pabrik tahu yang mereka banggakan telah menjadi tempat bersemayamnya sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bisnis. Pagi itu, kabut turun tebal di desa Karangjati. Udara lembab seperti menahan napas, seolah seluruh kampung sedang menyimpan rahasia besar. Ayu, wanita muda berusia 27 tahun, terbangun dengan dada sesak. Ia bermimpi aneh semalam. Dirinya berdiri di tepi sungai berair hitam, sementara sosok bayangan tinggi memanggilnya dengan suara serak, "Datanglah malam Jumat, bawa bunga 7 rupa dan darah ayam hitam." Ia terbangun dengan tubuh menggigil. Jantungnya berdegup cepat, tapi entah mengapa, ada perasaan aneh di dalam hatinya, antara takut dan tertarik. Ia ingat jelas, 2 bulan terakhir hidupnya berubah drastis. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan misterius di pabrik, hidupnya terpuruk. Warung kecilnya sepi pembeli. Hutang menumpuk. Dan setiap malam, suara tangisan bayi yang tak terlihat menggema dari belakang rumahnya. Siang itu, Ayu sedang menjemur pakaian di halaman ketika seorang lelaki tua lewat di depan rumahnya. Ia membawa tas anyaman besar, mengenakan pakaian serba hitam, dan tongkat kayu hitam legam yang ujungnya berukir kepala ular. Matanya tajam, sorotnya dalam, seperti bisa membaca isi hati orang. "Assalamualaikum," enduk Ayu, sapanya pelan tapi mantap. "Waalaikumsalam, panjenengan siapa ya, Mbah?" Orang tua kelana, "Sudah lama tak singgah di sini. Tapi aku mencium sesuatu dari rumahmu, hawa berat, hawa penunggu lama yang gelisah." Ayu tercekat. Ia tak pernah bercerita kepada siapapun tentang gangguan yang sering dialaminya. Piring yang tiba-tiba pecah sendiri. Bayangan perempuan tua di cermin. Dan suara langkah kaki dari dapur setiap tengah malam. Tapi lelaki itu, yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Kromo, seolah tahu semuanya tanpa perlu diberitahu. "Kalau kau mau, aku bisa tolong. Tapi ingat, setiap pertolongan ada gantinya," kata Mbah Kromo pelan, matanya menatap lurus ke arah Ayu. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Kromo terus terngiang di kepalanya. Ia duduk di teras sambil menatap langit yang mendung. Suara jangkrik terdengar aneh, seperti nyanyian duka. Jam menunjukkan pukul 11. 45 malam saat seekor burung gagak hinggap di genteng rumahnya dan berteriak keras 3 kali. Detik itu juga, angin berhembus dingin, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Ayu merasa ada sesuatu memanggilnya dari arah sungai di belakang rumah. Dengan langkah ragu, ia membawa senter dan berjalan melewati kebun pisang. Tanah basah menempel di kakinya. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat di air sungai yang hitam. Di tepi sungai, Mbah Kromo sudah menunggu. Ia membentangkan kain hitam di atas tanah, menaruh bunga 7 rupa, sebotol minyak misik, dan seekor ayam hitam yang dipegang terbalik. "Jangan takut," kata Mbah Kromo lirih. "Semua penderitaanmu akan berakhir malam ini. Kau hanya perlu mengucapkan janji di bawah cahaya bulan." Ayu menelan ludah. "Janji apa, Mbah?" "Janji untuk tidak meninggalkan mereka yang menolongmu. Kau akan diberi rezeki, tapi ada syarat. Setiap malam Jumat Kliwon, bakar kemenyan di dapur, dan jangan pernah melihat bayanganmu di cermin setelah lewat tengah malam." Suara gemericik sungai berubah pelan menjadi seperti bisikan-bisikan samar. Mbah Kromo mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca antara takut dan pasrah. Angin semakin kencang. Api lilin menari liar. Dari balik kabut, muncul bayangan besar berwujud wanita berjubah merah darah,
wajahnya pucat tanpa mata, rambutnya menjuntai ke tanah. Suara itu berdesis. "Kau memanggilku, manusia? Apa yang kau minta?" Suara Ayu bergetar. "Aku hanya ingin hidupku berubah. Aku ingin usahaku maju. Aku ingin terbebas dari hutang." Sosok itu tersenyum samar. "Bisa. Tapi setiap rezeki yang datang padamu, ada nyawa yang harus dibayar." Keesokan harinya, dunia Ayu berubah. Warungnya yang biasanya sepi tiba-tiba ramai pembeli. Semua barang dagangannya laris, bahkan ia mulai mendapat pesanan dari luar desa. Dalam sebulan, ia mampu melunasi sebagian besar hutangnya. Orang-orang kampung mulai memuji keberuntungannya, tanpa tahu rahasia di baliknya. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada malam Jumat berikutnya, suara bayi menangis kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari dalam kamar. Ketika Ayu menoleh ke arah cermin, bayangannya tersenyum padahal wajahnya sendiri tidak. Di luar, angin berhembus membawa aroma bunga melati yang makin kuat. Dan di sudut dapur, di bawah meja tempat ia membakar kemenyan, sepasang mata merah kecil mulai terbuka pelan-pelan. Malam itu, langit di atas kampung industri kecil itu terasa aneh. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, dan udara seolah menggantung, berat, pekat, dan dingin tanpa arah. Di halaman pabrik tahu keluarga Suryo, lampu neon yang biasanya berpendar putih kekuningan bergetar seperti akan padam. Angin hanya berhembus dari arah gudang tua, arah yang kini jarang dilalui siapapun. Siti, sang tetangga sekaligus narator mata lokal, menatap dari celah jendela rumahnya yang berhadapan langsung dengan halaman pabrik. Ia sudah terbiasa melihat truk kecil datang dini hari, tapi malam ini tak ada aktivitas sama sekali. Sunyi. Hanya suara jangkrik yang putus-putus, seakan berhenti setiap kali angin dingin lewat. Di kejauhan, anjing-anjing kampung kembali menggonggong tanpa sebab, menggema bersahut-sahutan, seolah sedang memperingatkan sesuatu. Pagi sebelumnya, salah satu pekerja pabrik bernama Rudi jatuh pingsan di dekat tungku perebusan. Tubuhnya menggigil hebat, mata melotot, dan dari mulutnya keluar bau aneh seperti campuran darah dan kemenyan. Dokter puskesmas tak menemukan sebab medis yang jelas, tekanan darah normal, jantung stabil. Tapi malam itu, Rudi mengigau, menyebut nama Nyi berulang kali, dengan suara yang lirih tapi menakutkan. "Jangan ambil aku, janji belum lunas, tolong aku," begitu katanya dalam igauan panjang. Pagi harinya, Pak Suryo hanya diam. Tatapannya kosong, tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Bu Suryo pun tak berkata banyak. Ia hanya melirik suaminya dengan pandangan penuh ketakutan, seolah mereka berdua mengerti sesuatu yang orang lain tidak tahu. Eko, sang mandor, mulai curiga. Ia mendengar kabar dari para pekerja bahwa Pak Suryo sering datang ke gudang tengah malam. Ada yang bilang melihat cahaya lilin dari balik celah pintu, ada yang bersumpah mendengar nyanyian perempuan dari dalam. Tapi ketika pagi datang, tak seorang pun berani bertanya. Semua diam. Semua pura-pura tak tahu. Rumah keluarga Suryo kini tampak seperti istana kecil di tengah kampung yang sederhana. Pagar diganti besi tempa, ruang tamu berisi perabot baru, dan setiap malam aroma dupa halus tercium dari arah belakang rumah. Namun perubahan bukan hanya tampak dari benda, juga dari perilaku. Bu Suryo kini kerap mengenakan kebaya hitam dengan bros perak berbentuk bulan sabit. Ia sering berbicara sendiri di dapur saat subuh, sebelum adzan pertama berkumandang. Semua ini demi keluarga, demi bertahan, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Suryo, yang dulu suka ikut jamaah subuh di musala, kini jarang terlihat. Ia lebih sering termenung di teras sambil merokok, matanya sayu, seolah dibebani sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar utang atau bisnis. Siti memperhatikan perubahan itu dengan hati gelisah. Ia masih ingat, dulu Bu Suryo sering mengajaknya arisan dan pengajian. Kini setiap kali disapa, Bu Suryo hanya tersenyum datar, senyum yang dingin, tanpa cahaya iman di matanya. Malam Jumat Kliwon. Pekerja sudah lama pulang. Tapi dari kejauhan, Eko yang lembur di bengkel kecil dekat pabrik mendengar bunyi kentongan dipukul 3 kali, lalu hening. Ia tahu arti tanda itu, bukan tanda bahaya, tapi tanda dimulainya sesuatu. Perlahan, Eko berjalan mendekat ke arah pabrik. Dari celah pintu gudang yang sedikit terbuka,
Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dalam, Pak Suryo duduk bersila di depan sesajen, kedelai mentah, 2 butir telur, sehelai kain batik, dan mangkuk kecil berisi cairan merah gelap. Di sebelahnya berdiri sosok berjubah abu-abu, wajahnya tertutup kain, berbicara dengan suara serak seperti berasal dari 2 arah sekaligus. Janji harus ditepati, Pak Suryo. 1 nyawa sebagai pengganti 1 keberuntungan, kata suara itu. Tetapi aku sudah memberi sesajen, suara Pak Suryo bergetar. Belum cukup. Masih ada yang harus dibayar. Eko menahan napas. Ia melihat bayangan lain di dinding gudang, sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah membara, berdiri di belakang Bu Suryo, yang berlutut dengan tangan gemetar. Lilin padam tiba-tiba. Lalu terdengar jeritan. 1 jeritan panjang yang membuat seluruh kampung terbangun, meski tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Keesokan paginya, kabar menyebar. Rudi, pekerja yang sakit kemarin, ditemukan meninggal di dekat sumur belakang pabrik. Tubuhnya kaku, namun wajahnya tampak seperti menjerit ketakutan. Polisi datang, tapi hasil visum nihil. Tak ada luka, tak ada racun, tak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal aneh, di dada Rudi ada bekas tangan seperti terbakar, tapi bentuknya kecil, seperti tangan anak kecil. Seluruh kampung gempar. Siti menangis diam-diam, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia teringat perkataan Ustaz di pengajian. Rezeki yang didapat dengan cara yang tidak diridai Allah, hanya akan menjadi bara yang membakar pemiliknya. Dan kini, bara itu benar-benar mulai membakar, tidak hanya harta, tapi juga jiwa. Eko, dengan hati yang remuk, mendatangi Pak Suryo di kantor pabrik. Tapi lelaki tua itu hanya berkata pelan, tanpa menatap. Semua sudah ditetapkan. Ada harga yang harus dibayar. Jangan ikut campur, Ko, demi keselamatanmu. Sore itu, azan asyar berkumandang lirih, tapi pabrik tetap beroperasi seperti biasa. Mesin menggiling kedelai, uap panas memenuhi ruangan, dan di bawah suara bising itu, ada sesuatu yang lain. Suara samar, seperti tawa kecil yang menggema dari dalam mesin, seolah Rudi belum benar-benar pergi. Malamnya, Siti menutup jendela rapat-rapat. Angin membawa bau kedelai mentah bercampur kemenyan. Dari arah pabrik, tampak cahaya redup bergetar pelan. Ia menatap ke langit, berbisik lirih. Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya setan dan godaan dunia. Jangan biarkan kami tergoda pada kekayaan yang menghapus keberkahan. Namun dari kejauhan, di antara kabut yang menebal, bayangan hitam masih berdiri di depan gudang tua, menatap ke arah rumah-rumah kampung, seolah menunggu giliran berikutnya. Subuh hari setelah kematian Rudi, kampung itu tak lagi sama. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, seperti tirai yang menutup matahari agar tak berani menatap tanah Pekalongan bagian itu. Suara adzan dari surau kecil di ujung jalan terdengar parau, seakan muadzin pun memanggil dengan rasa takut. Bau kedelai rebus yang biasanya menandai kehidupan pagi kini bercampur dengan aroma amis logam dan dupa yang tak kunjung padam. Di sisi lain kampung, Ustaz Karim, pengajar ngaji parubaya dengan wajah lembut dan janggut tipis, tengah berwudu ketika tiba-tiba air di bak gentongnya berubah hangat, bergelembung kecil seperti mendidih. Beliau menatap air itu dengan dahi berkerut, lalu berbisik pelan. Ada sesuatu yang tak beres. Allahumma inni a'udzubika min syarril habats wal habaits. Firasatnya benar. Beberapa menit kemudian, seorang santri kecil datang tergesa ke rumahnya. Ustaz, ada pekerja pabrik tahu yang meninggal, tapi mayatnya katanya aneh, matanya terbuka lebar dan tangan kirinya mencengkram tanah. Ustaz Karim terdiam. Ia sudah lama mendengar kabar bahwa pabrik tahu keluarga Suryo itu mendadak makmur tanpa sebab jelas. Dan sekarang, tanda-tanda bala mulai muncul. Ia tahu, tugasnya bukan hanya menenangkan warga, tapi juga mencari akar masalah. Dengan langkah mantap, beliau berangkat menuju pabrik, membawa tasbih dan air doa, sementara bayangan panjangnya membentang di jalan berdebu pagi itu. Sore harinya, Eko memberanikan diri menemui Ustaz Karim. Ia menceritakan semuanya, cahaya lilin, suara perempuan, ritual aneh, bahkan jeritan malam yang membuat darahnya membeku. Ustaz Karim mendengarkan tanpa memotong. Matanya menatap jauh ke arah pabrik yang tampak sepi namun seperti hidup di dalamnya. Kok,
Tempat itu bukan sekadar pabrik lagi, katanya pelan. Itu sudah jadi sarang jin. Kau tahu apa yang dilakukan tuanmu? Eko menunduk. Saya hanya mandor, Ustaz. Tapi saya tahu, sejak beliau didatangi orang berjubah itu, semua berubah. Ustaz Karim mengangguk perlahan. Setan menawarkan kemudahan dunia, tapi menagih nyawa sebagai gantinya. Allah sudah memperingatkan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Tapi manusia sering lupa, karena mata mereka tertutup oleh harta. Malam itu, mereka berdua memutuskan menyelidiki gudang tua. Saat pintu kayu didorong, aroma busuk langsung menyergap. Di sudut ruangan, sisa sesajen masih tertinggal, kedelai, kain batik, dan mangkuk retak dengan cairan menghitam. Namun yang paling mencolok adalah sebuah patung kecil berbentuk wanita menunduk, wajahnya tertutup rambut logam. Patung itu seperti berdenyut, mengeluarkan suara lirih seperti napas. Astagfirullah. Ustaz Karim segera membaca ayat kursi. Namun saat lafaz sampai di kalimat wala yauduhu hifzuhuma, suara aneh menggema, tawa perempuan, lirih tapi menusuk, seperti berasal dari dinding. Patung itu retak di bagian leher. Dari celahnya, muncul cairan bening bercampur merah, menetes ke tanah membentuk lingkaran kecil. Angin di ruangan itu tiba-tiba berputar. Lilin yang mereka bawa padam sendiri. Eko teriak kecil, tapi Ustaz Karim memegang bahunya, menatap tegas. Jangan takut. Ini bukan sekadar arwah, ini jin yang diikat dengan perjanjian darah. Beberapa hari setelah kejadian di gudang, Bu Suryo mendatangi rumah Ustaz Karim. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya kurus seperti tak tidur bermalam-malam. Ia menunduk di beranda rumah Ustaz, menangis dalam diam. Saya tidak kuat lagi, Ustaz, katanya dengan suara parau. Kami hanya ingin bertahan, tapi suami saya memilih jalan sesat itu. Air matanya jatuh deras. Ia menceritakan semuanya, utang ban yang menumpuk, tekanan dari tengkulak kedelai, dan datangnya seseorang yang menawarkan jalan cepat menuju rezeki. Orang itu mengaku bisa membuat pabrik sukses asal mereka mau menyediakan persembahan tiap tahun. Tahun pertama, mereka hanya meletakkan sesajen. Tahun kedua, mereka diminta darah ayam. Tapi tahun ketiga, tumbal manusia. Saya menolak, Ustaz. Tapi suami saya, dia sudah terlalu dalam. Dia bilang kalau berhenti, semua akan musnah. Ustaz Karim menatapnya lama. Musnah lebih baik daripada menggadaikan jiwa pada iblis. Dunia ini bukan tujuan, hanya tempat singgah. Kalian harus bertobat sebelum semuanya diambil. Bu Suryo menunduk, terisak. Tapi, Ustaz, saya rasa dia sudah bukan manusia lagi. Malam itu, Ustaz Karim bersama beberapa warga dan Eko kembali ke pabrik. Mereka membawa air doa, surah Yasin, dan keberanian yang dilandasi keimanan. Saat mereka mulai membaca ayat-ayat suci, suara dari dalam pabrik berubah-ubah. Tangisan, tawa, desis ular, dan derap langkah seperti banyak orang berlari. Tiba-tiba pintu utama terbuka sendiri, menghantam tembok dengan keras. Dari dalam, muncul Pak Suryo. Tapi bukan seperti manusia biasa. Matanya merah menyala, kulit wajahnya pucat kelabu, dan di lehernya menggantung kalung berbandul logam yang berasap tipis. Kalian tidak mengerti. Semua ini untuk keluarga. Untuk bertahan. Suara Pak Suryo berat, bergema aneh seperti berasal dari dua tenggorokan. Ustaz Karim mengangkat tangannya. Bertahan dengan bantuan setan hanya membuat hidupmu hancur, Suryo. Kembalilah pada Allah sebelum terlambat. Pak Suryo tertawa, suaranya menggelegar. Terlambat? Aku sudah diberi lebih banyak daripada yang kalian dapat dalam doa kalian. Namun saat Ustaz Karim melantunkan surah Al-Ikhlas diikuti ayat kursi, tubuh Pak Suryo mulai menggigil. Dari telapak kakinya keluar asap hitam pekat, melingkar naik seperti ular membelit. Ia berteriak keras, tubuhnya gemetar, lalu roboh di lantai. Ketika asap itu lenyap, ia tak lagi bergerak. Di dadanya, kalung logam itu retak dan mengeluarkan uap yang menebar bau logam panas bercampur darah basi. Pabrik tahu itu ditutup esok paginya. Polisi hanya mencatatnya sebagai kasus jantung mendadak,
Tapi warga tahu lebih dari itu. Siti melihat bagaimana Ustaz Karim memimpin doa di depan pabrik, menaburkan air ruqyah, dan menanam kembali tanah yang pernah digali untuk ritual. Sejak hari itu, tak ada lagi suara nyanyian dari gudang, tak ada lagi anjing menggonggong tanpa sebab. Namun setiap kali lewat malam-malam Jumat, angin membawa aroma samar, kedelai rebus bercampur kemenyan, seolah mengingatkan kampung itu pada dosa besar yang pernah terjadi di antara mereka. Siti menatap dari balik jendela rumahnya dan berbisik lirih. Kekayaan bisa datang dan pergi, tapi keberkahan hanya tumbuh dari kejujuran. Ia menatap langit yang kini mulai cerah, mendengar suara adzan subuh berkumandang penuh harapan. Di hati kecilnya, ia tahu. Pabrik itu mungkin sudah mati. Tapi pelajaran dari kisahnya akan tetap hidup. Bahwa tak ada jalan pintas menuju rezeki yang diridai Allah. 2 tahun telah berlalu sejak malam ketika Pak Suryo meregang nyawa di lantai pabriknya sendiri. Bangunan itu kini kosong, dindingnya ditumbuhi lumut, jendela kayu bergoyang tertiup angin, dan atapnya sebagian runtuh. Namun anehnya, meski terbengkalai, setiap malam selalu terdengar bunyi cetok-cetok, seperti suara potongan tahu yang baru diangkat dari kuali. Orang-orang kampung sudah terbiasa, tapi tak seorang pun berani mendekat setelah matahari tenggelam. Mereka tahu, pabrik itu bukan sekadar bangunan tua, melainkan penjara bagi sesuatu yang dulu dilepaskan dan belum sepenuhnya pergi. Bu Suryo kini hidup menyendiri di rumah kecil di ujung kampung. Wajahnya tirus, rambutnya beruban, tapi tatapan matanya tenang, seolah telah menerima bahwa hidupnya harus menebus dosa masa lalu. Setiap subuh, ia terlihat duduk di teras, membaca surah Al-Baqarah dengan suara lirih. Namun satu hal tak pernah bisa ia hapus, rasa bersalah. Anaknya, Raka, pemuda berusia 23 tahun yang dulu merantau ke Semarang, akhirnya pulang. Ia mendengar kabar bahwa ibunya sakit dan pabrik peninggalan ayahnya terbengkalai. Tapi begitu menapakkan kaki di kampung, ia langsung merasakan hawa berat yang tak bisa dijelaskan. "Bu, kenapa rumah ini selalu terasa dingin meski siang?" tanyanya pelan. "Ada yang belum pergi, Nak," jawab ibunya lirih, menatap langit tanpa berani menatap mata anaknya. Beberapa hari setelah kedatangannya, Raka menemukan kunci besi tua di dalam laci lemari ayahnya. Di gagangnya tertulis huruf S. Ia bertanya pada ibunya, tapi Bu Suryo hanya diam, wajahnya pucat seketika. "Itu kunci gudang belakang. Jangan pernah ke sana, Raka. Jangan ulangi kesalahan ayahmu." Namun rasa ingin tahu jauh lebih kuat daripada rasa takut. Suatu sore, saat ibunya tidur, Raka membawa kunci itu dan menuju pabrik tua yang sudah ditumbuhi ilalang. Pintu besi gudang berkarat, tapi begitu kunci dimasukkan, terdengar bunyi klik yang dalam dan berat, seperti suara napas makhluk yang lama tertidur. Begitu pintu terbuka, udara di dalam gudang begitu pengap. Bau kedelai basi bercampur sesuatu yang lebih menyengat, seperti kemenyan terbakar. Di tengah ruangan, masih berdiri patung wanita berambut logam itu, kini retak seluruhnya. Namun di dasar patung, Raka menemukan sebuah buku tua bersampul kulit coklat tua, bertuliskan janji yang tidak boleh dilanggar. Ia membukanya dengan hati berdebar. Di dalamnya tertulis catatan tangan ayahnya sendiri, ritual demi ritual, tanggal-tanggal, serta nama-nama yang pernah menjadi korban. Di halaman terakhir tertulis, "Jika aku gagal memenuhi syarat terakhir, darah keturunanku akan menjadi pengganti." Raka terdiam. Tangannya bergetar. Ia baru menyadari bahwa kutukan itu belum selesai, dan dirinya adalah bagian dari harga yang belum dibayar. Sejak hari itu, gangguan mulai muncul. Lampu rumah sering padam tanpa sebab, piring jatuh sendiri, dan malam-malam tertentu Raka mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah pabrik. "Raka, waktunya sudah tiba." Awalnya ia mengira itu mimpi. Tapi suatu malam, saat ia keluar ke halaman, ia melihat bayangan perempuan berdiri di depan pabrik, rambutnya panjang, tubuhnya miring seperti menahan sakit, dan matanya memerah seperti bara. Ia menatap langsung ke arah Raka dan tersenyum. Anak yang dijanjikan. Tubuh Raka membeku. Suaranya lenyap. Ia baru bisa bergerak setelah adzan subuh terdengar dari masjid. Tubuhnya gemetar, tapi di dalam hati kecilnya tumbuh tekad. "Aku tidak akan jadi korban. Aku akan memutus ini semua." Raka pergi ke rumah Ustaz Karim. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keberanian.
Ia menceritakan semuanya, termasuk buku tua dan suara perempuan itu. Ustaz Karim menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kutukan tak akan selesai sebelum ada yang menolak perjanjiannya di hadapan Allah. Kau harus kembali ke tempat itu, tapi bukan untuk melanjutkan, melainkan memutus." Malam itu, mereka pergi bersama, Raka, Ustaz Karim, dan dua santri. Mereka membawa air ruqyah, Al-Quran, dan niat yang tulus untuk menghentikan dosa yang diwariskan. Begitu mereka tiba di pabrik, angin langsung berhenti. Di dalam gudang, suara samar terdengar, tangis, tawa, dan bisikan bercampur jadi satu. Patung itu kini bersinar merah dari dalam retakannya. Uap hitam mengepul ke langit-langit. Ustaz Karim mulai membaca surah Al-Jin, sementara Raka berlutut di depan patung, menggenggam buku ayahnya dan berkata keras, "Aku anakmu, Pak. Tapi aku bukan penerusmu. Aku menolak semua perjanjianmu. Aku memilih Allah, bukan iblis." Suara keras menggema dari dalam ruangan, membuat tembok bergetar. Patung itu meledak jadi debu, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan berwajah rusak, roh perjanjian lama, berteriak panjang sebelum terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari air doa yang disiramkan Ustaz Karim. Setelah semuanya tenang, udara berubah hangat. Bau kemenyan lenyap, berganti aroma kedelai rebus yang lembut, seperti aroma pabrik tahu saat masih suci dulu. Keesokan paginya, Bu Suryo duduk di teras, menatap anaknya dengan mata penuh air. "Kau menyelamatkan lebih dari sekadar nama keluarga, Nak. Kau menyelamatkan jiwa ayahmu juga." Raka tersenyum lemah. Ia tahu, luka batin keluarganya tak akan sembuh seketika, tapi setidaknya rantai dosa itu sudah terputus. Ia berniat menjual tanah pabrik itu dan membangun pondok kecil untuk anak yatim di atasnya, sebagai bentuk taubat keluarga. Ketika pondok itu berdiri beberapa bulan kemudian, warga datang ramai-ramai membantu. Tak ada lagi suara aneh, tak ada lagi bau kemenyan. Hanya lantunan ayat suci dan tawa anak-anak yang mengisi udara pagi di sana. Siti menatap bangunan itu dari kejauhan, tersenyum lega. Begitulah kuasa Allah. Setan bisa menipu manusia dengan harta, tapi iman sejati selalu menemukan jalan pulang. Malam Jumat Kliwon terakhir di kampung itu tenang. Langit jernih, bintang-bintang bertabur, dan dari arah pondok anak yatim terdengar zikir yang lembut. Namun sebagian warga bersumpah, jika kau lewat di depan bekas pabrik saat tengah malam, terkadang tercium aroma tahu panas yang baru matang. Seolah roh-roh yang dulu tersesat kini telah tenang. Dan pabrik itu, akhirnya, kembali diberkahi.